Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, orang-orang Khawarij mereka ingin memojokkan Ali bin Abi Thalib. Seraya mereka mengatakan bahwasanya, wahai Ali, dulu di zamannya Abu Bakar, Umar, sedikit terjadi fitnah. Tapi kenapa di zamanmu ini, Ali, banyak terjadi fitnah? Apa jawabannya Ali bin Abi Thalib? Jawabannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, beliau mengatakan bahwasanya dulu di zaman Abu Bakar dan Umar itu rakyatnya seperti saya. Itu seperti Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi sekarang terjadi permasalahan yang besar, fitnah yang besar. Itu rakyatnya seperti kalian. Dan ini tercatat, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang Khawarij ini, mereka tidak ada satupun dari para sahabat yang ikut mereka. Terbukti ketika mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dengan beberapa perkara. Waktu itu datanglah Ibnu Abbas kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Seraya beliau mengatakan, tundalah salat zuhur untuk hari ini, biarkan aku berdialog dengan mereka. Waktu itu ketika berdialog, ketika Abbas bin Abdul Muthalib minta izin kepada Ali bin Abi Thalib, Ali mengatakan, takut mereka membunuhmu, wahai Abbas bin Abdul Muthalib. Kata Abdullah bin Abbas, mereka tidak akan membunuh. Akhirnya Abbas radhiyallahu taala anhu mendatangi mereka, yang jumlah mereka pada waktu itu sekitar 6.000 orang, yang 6.000 orang tidak ada satupun para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Tahukah Anda apa yang dipakai pakaian oleh Abdullah bin Abbas? Ternyata beliau memakai imamah, yang mana imamah itu adalah imamah yang mahal. Pakaian yang bagus yang dipakai oleh Abdullah bin Abbas. Sedangkan mereka orang-orang Khawarij, mereka lusuh pakaiannya, saking banyak ibadahnya, tapi pemahamannya mereka yang buruk. Datanglah Abdullah bin Abbas. Apa kata mereka? Ketika mereka melihat Abdullah bin Abbas memakai pakaian yang bagus, mereka mengatakan bahwasanya, lihatlah orang ini yang gak pernah zuhud. Bayangkan saudaraku, Abdullah bin Abbas dikatakan tidak zuhud. Padahal dia adalah turjumatil Quran. Beliau adalah termasuk penafsir Al-Quran. Beliau adalah yang lebih tahu tentang Rasulullah SAW. Orang-orang Khawarij ini mengatakan bahwasanya ini datang ke kita bukan termasuk orang yang zuhud karena pakaiannya. Apa jawabannya Abdullah bin Abbas? Wahai manusia, tahukah kalian bagaimana Rasul kita SAW ketika menyambut para tamu, beliau mempunyai pakaian khusus. Beliau mempunyai pakaian khusus untuk menyambut tamu. Itulah Rasul kita SAW memakai pakaian yang bagus. Rasul kita SAW. Kalau kalian mencaci aku ini memakai pakaian bagus ketika datang ke tempat kalian, maka cacilah Rasulullah SAW. Maka mereka pun terdiam. Kemudian mereka pun pada waktu itu mengatakan, di antara orang yang bodoh di antara mereka mengatakan, jangan hiraukan orang Quraisy satu ini, karena orang Quraisy satu ini paling pintar bersilat lidah.
Tapi sebagian yang mereka menerima kebenaran dari mereka mengatakan bahwasanya biarkan apa yang mau dilontarkan oleh orang ini, yaitu Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, apa yang menyebabkan kalian wahai kaum Haruriyin, menyebabkan kalian mengkafirkan Ali bin Abi Thalib? Mereka mengatakan, wahai Abdullah bin Abbas, kami mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, kami berdalil dengan Al-Quran, berdasarkan Al-Quran. Di antaranya adalah mereka mengatakan bahwasanya ketika terjadi perjanjian gencatan senjata antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, dan di situ tertulis surat perjanjian tersebut, tertulis nama Ali bin Abi Thalib, tidak ditulis Amirul Mukminin. Lalu kata mereka, kalau tidak ditulis Amirul Mukminin, berarti Amir siapa? Amirul Kafirin. Berarti Ali Amir kafir, kata mereka. Ini syubhat yang pertama. Kata Abdullah bin Abbas, maukah aku beritahukan kepada kalian bagaimana Rasulullah? Kata mereka, silahkan. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Abbas, dulu di zaman Rasulullah SAW ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah SAW dengan orang-orang Quraisy, di situ ditulis di akhir perjanjian tersebut, yaitu Muhammadar Rasulullah. Apa ini dikatakan oleh salah seorang dari utusan orang kafir ini, mengatakan, kalau kami mengakui kamu ini adalah Rasul, kami tidak akan merangi kalian. Coret itu Rasulullah, tulis di situ Muhammad bin Abdullah, jangan tulis Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam? Wahai Ali, tulis di situ perjanjian antara Suhail dengan Muhammad bin Abdullah. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Dan yang menulis ini waktu itu siapa? Ali. Kata Ali, ya Rasulullah, aku tidak tega untuk menghapus kalimat Rasulullah. Akan tetapi kata Rasul kita SAW, mana kalimat Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW menghapus sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya apakah gara-gara Rasulullah SAW menghapus kalimat Rasulullah SAW, bahwasanya beliau hilang Rasulullah? Beliau bukan Rasulullah? Ternyata tidak. Begitulah Ali bin Abi Thalib. Dari subhat yang pertama ini, apakah kalian, wahai kaum Haruriyin, menerima? Mereka mengatakan menerima. Kemudian apalagi? Mereka mengatakan bahwasanya yang kedua, bahwasanya ketika peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, mereka mengutus utusan, dan utusan ini yang mereka ternyata menentukan hukum. Sedangkan firman Allah, innil hukmu illa lillah, bahwasanya hukum itu adalah milik Allah. Berarti kalau seseorang berhukum dengan hukum manusia, berarti Ali berhukum dengan hukum manusia, berarti tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir. Apa kata Abdullah bin Abbas? Maukah aku beritahukan tentang apa firman Allah SWT tentang hal demikian? Kata mereka, silahkan. Kata Abdullah bin Abbas, di dalam surat An-Nisa disebutkan bahwasanya apabila bertikai antara suami istri, kemudian kalau tidak bisa diselesaikan, maka kirimlah utusan dari pihak laki-laki dan pihak wanita, kemudian ditentukan solusi hukum di situ. Dan ini yang Allah SWT terangkan. Apakah kalian tahu bahwasanya gara-gara ditentukan oleh manusia ini, apakah tidak berhukum dengan hukum Allah? Ternyata Allah yang menyuruh seperti itu. Kata mereka, kami menerima. Kemudian yang terakhir, adakah
yang kalian risaukan lagi? Kata mereka, ketika terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa Ali tidak menjadikan ghanimah, tidak mengambil ghanimah? Sedangkan kalau seandainya dia mengambil tawanan, berarti dia merangi orang kafir. Berarti kalau dia tidak mengambil tawanan, berarti dia merangi kaum muslimin. Tidak dibolehkan. Apa kata Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas mengatakan, tahukah kalian siapa Aisyah radhiyallahu taala anha? Dia Ummul Mukmin, ibu kalian. Kalau seandainya kalian tawan ibu kalian, kemudian menghalalkan kemaluannya, apakah kalian berdosa? Kata mereka, justru kami berdosa. Itu adalah Ummul Mukmin, ibu kami. Begitulah. Sehingga ketika terjadi dialog ini, dari 3 pertanyaan tadi ini dan 3 jawabannya ini, sehingga setengah dari mereka pun balik kembali ke pemahaman yang benar, yaitu pemahaman ahli sunnati wal jamaah, yaitu pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan inilah pelajaran penting bagi kita, bahwasanya orang-orang Khawarij mereka menggunakan dalil Al-Quran tapi tidak lepas hanya dari kerongkongan saja. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.